Mas Uki setuju ini dikaji ulang? Ya silakan kalau memang mau mengkaji ulang, tapi kan ini sudah masuk ranah hukum ya. Hmm. Jadi Partai Solidaritas Indonesia sih mendukung-mendukung saja ya untuk KPK melakukan penyelidikan. Satu hal yang pasti, ketika ini masih di tahap penyelidikan, belum ditemukan adanya unsur pidana. Dan dua hal atau hal kedua yang pasti, BPK sudah melakukan audit menyeluruh pada tahun 2024 dan tidak ada temuan alias wajar tanpa pengecualian. Hmm. Artinya ini semua sebenarnya sudah diuji. Ini apa namanya ya mungkin karena saya orang politik ya, habis ijazah palsu, sekarang wus ya, besok lusa nanti rumah pensiun ya, ada lagi terus kok ini. Mas Uki lihatnya Yang jadi ini namanya bukan masalah hukum tapi kepada soal Pak Jokowi. politik. Ini murni politik. Ini murni politik. Karena Ini murni politik. Jadi begini, ini kan diawali dengan Prof Mahfud ya, yang membuat, mohon maaf, perbandingan serampangan antara WUS dengan kereta cepat yang ada di Arab Saudi ya. Kami menemukan bahwa ini nggak apple to apple. Ternyata kereta cepat yang di Arab Saudi itu adalah kereta kargo plus penumpang. Dan kecepatan maksimalnya juga cuma 200 km per jam. WUS yang ada di Indonesia itu kereta penumpang dengan kecepatan maksimal 400 km per jam lebih. Tapi kan memang yang dipakai itu hanya 350 km per jam lebih. untuk apa? Apakah untuk mendegradasi Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi itu kan memang kalau diomongin selalu rame ya. Saya juga nggak tahu sebenarnya ya. Proyek ini Kebijakan sebenarnya nggak ada, punya dua proyeknya dimensi yang menjadi kontroversial kan. Pertama adalah dimensi finansial, aspek finansial. Kita tahu isu ini muncul ketika Menteri Keuangan Purbaya itu mengatakan dia tidak mau menggunakan APBN Untuk bayar utang. Untuk bayar utang. Lalu kemudian menjadi isu yang dibicarakan oleh banyak orang. Di sisi lain kita tahu yang namanya proyek kereta cepat ini itu adalah keputusan politik. Dan karena itu proses yang kemudian menghasilkan permasalahan finansial yang harus dibuka lebar-lebar. Karena kita bicara tentang kekuasaan yang digunakan oleh Pak Jokowi ketika mengambil keputusan untuk mengatakan oke, kita bangun ya B2B bersama China. Itu adalah keputusan politik. Artinya Anda menuntut tanggung jawab Pak Jokowi? Oh iya pasti. Ya, siapa yang paling berkuasa pada saat beliau mengambil keputusan itu? Ya beliau lah. Ya kan? Dan yang namanya skandal finansial itu pasti selalu melibatkan dimensi kuasa di situ. Dan karena itu kita harus melihat, mengamati dan kemudian meneliti secara mendalam apakah ada abuse of power di sini ketika proyek itu diputuskan oleh Pak Jokowi.